Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang isi dongeng. Isi dongeng dapat dipahami dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat pembaca semakin mudah memahami isi dongeng. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang menemukan isi dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Langkah-langkah menemukan pesan dalam dongeng. Yang pertama, bacalah dongeng dengan saksama. Kedua, pahamilah isi dongeng tersebut. Ketiga, temukan pesan yang tersirat dari dongeng tersebut. Kemudian ada dongeng tentang hewan atau fabel. Dongeng ada berbagai jenis, salah satunya yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat yang tersirat. Amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Bacalah isi fabel dengan saksama untuk menemukan amanat dalam fabel tersebut. Menemukan pesan dari fabel. Ingat kembali, cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lainnya. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Pesan yang kamu temukan dalam fabel dapat kamu sampaikan kepada orang lain. Salah satu caranya dengan bermain peran. Berikut hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memperagakan fabel. 1. Catatlah unsur-unsur yang ada. 2. Pahamilah tema, alur, dan penokohannya. 3. Berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Menyampaikan pesan dari dongeng bergambar. Nah, dalam dongeng biasanya disertai gambar-gambar. Gambar tersebut diberikan agar pembaca lebih memahami isi dongeng. Pembaca pun akan lebih mudah menemukan pesan dari dongeng. Nah, simak ya dongeng di bawah ini. Ceritanya berjudul Kisah Semut dan Merpati. Nama pengarangnya adalah anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. "Tolong, tolong," kata si semut. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Nah, tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahwa yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, kita jawab pertanyaannya bersama-sama ya.
Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Nah, pelajaran itu sama aja dengan pesan atau amanat ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Barang siapa berbuat baik akan mendapat balasan yang baik juga. Nah, jawabannya yang tepat seperti ini ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Ayo, ada yang tahu? Oke, dari paragraf 4, yaitu di situ gambarkan tolong menolong antar sesama. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman sifat anggota keluarga di rumah, keberagaman sifat teman-teman di sekolah, pengalaman berbuat baik kepada orang lain, dan keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Nah, bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Nah, coba kalian lihat di sini. Bagian tengah itu diisi nama teman kalian. Kemudian bagian luarnya diisi dengan sifat-sifat dari teman kalian. Contoh, kalian punya teman yang namanya Edo. Kemudian Edo ini memiliki sifat yang lucu, rajin, penolong, dan juga ramah. Nah, kalian juga pasti punya teman kan di sekolah. Nah, silahkan kalian isi sendiri ya di halaman 87. Meskipun sekarang musim pandemi, kalian belum sempat bertemu dengan teman kalian sekelas, tidak masalah. Kalian bisa menuliskan nama teman-teman kalian sebelumnya, yang kalian kenal, yang kalian merasa akrab. Silahkan diisi, tidak perlu dikumpul ya, hanya sebagai pembelajaran di rumah saja. Nah, sekarang pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Setiap hari, Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda ya anak-anak. Dalam satu keluarga pun juga pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga kan? Nah, setiap tetangga itu memiliki sifatnya masing-masing.
Nah, coba kalian tuliskan nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat seperti di bawah ini. Contohnya penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Tidak perlu dikumpul lagi ya anak-anak. Ini hanya sebagai pembelajaran atau latihan di rumah saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Penjumlahan dan perkalian itu memiliki sifat pertukaran ya. Nah, sekarang kalian amati bacaan berikut. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, pertama-tama Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Seperti ini, lihat yang A. Nah, dia memasukkan anak ayam masing-masing 2 di dalam kandang. Jadi di dalam kandang ini kandangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing kandang ini terdapat 2 anak ayam. Maka penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 2. 5-nya adalah banyak kandangnya, 2-nya adalah jumlah masing-masing anak ayam di dalam kandang. Jadi 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, kemudian yang kedua, Benny memasukkan 5 anak ayam di 2 kandang. Nah, di sini kandangnya ada 2, 1, 2. Jadi masing-masing kandang ini ada 5 anak ayam. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5. 2 adalah banyak kandangnya, 5 adalah jumlah masing-masing anak ayam di dalam kandang. Jadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Sama ya anak-anak. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Ini adalah sifat pertukarannya. Nah, contoh berikutnya. Kita bantu Benny menyelesaikan masalah. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Nah, gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, yang A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini terdapat 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Jadi kira-kira berapa ya masing-masing kotak ini isi telurnya? Dan jumlahnya ke-5 kotak ini harus 20 butir telur. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dalam satu kotak ini hanya muat 4 telur. Coba ya, nanti kita hitung jumlah keseluruhannya ya. Apakah benar ke-5 kotak ini jika dibuat masing-masing 4 telur hasilnya adalah 20 butir telur? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Nah, dapat menuliskan lambang bilangannya seperti ini. 5 dikali 4 sama dengan 20. 5-nya adalah jumlah kotaknya, 4-nya adalah isi telur dalam masing-masing kotak. Kemudian yang B, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini ada 4 kotak ya. Coba apakah jumlahnya sama 20 jika kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 butir telur. 5
5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20. Nah, jadi pas ya 20 butir telur. Jadi dalam 4 kotak ini masing-masing telurnya ada 5 butir telur, dan lambang bilangannya bisa kita tuliskan seperti ini. 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Hasilnya sama 20 butir telur ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dinamika gerak tari. Nah, gerak tari dapat dibuat dari gerak hewan maupun tumbuhan. Sebelumnya kita juga sudah belajar ya di video sebelumnya tentang dinamika gerak tari. Nah, gerak hewan misalkan seperti gerakan meniru kupu-kupu terbang, ini contohnya, dan juga seperti gerakan pohon ditiup angin. Nah, kemudian mari kita mencontohkan gerakan seperti ayam dengan cara mengepakkan sayap. Yang pertama, berdiri tegap seperti ini ya, seperti gambar di samping. Kemudian tekukan kedua siku di samping badan. Dan gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan dan makin lama makin cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.